Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Neni Prihartini dari SMA Negeri 51 Jakarta, CGP Angkatan 9, DPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah video pendek tentang demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid. Dengan pembimbing saya, Bapak Davison sebagai fasilitator dan Ibu Sumartiningsih sebagai pengajar praktik. Saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang termuat dalam trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Ingarso Suhulur. Artinya dalam pembelajaran, guru harus bisa memberikan contoh dan panduan dengan kesabaran dan dedikasi. Guru menjadi panutan bagi murid-muridnya, mengarahkan mereka dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Yang kedua, Immadio Mangunkusumo. Guru adalah inovator dalam pendidikan. Guru mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kreatif dan menginspirasi, mengembangkan strategi dan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Sebagai guru, wajib membimbing dan mendidik dengan kesabaran. Guru adalah tali yang menghubungkan murid dengan pengetahuan dan nilai-nilai, memahami keunikan setiap murid, memberikan perhatian dan dukungan, serta memberdayakan mereka untuk menjadi individu yang merdeka. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mengenai tujuan dan prinsip pendidikan, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya memberikan perhatian khusus pada murid. Dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, pendidikan mengacu pada kodrat alam dan zaman. Kita tahu bahwa setiap anak itu unik, seperti jari-jari tangan yang tak ada yang sama. Mereka memiliki cara belajar yang berbeda-beda, hobi yang beragam, dan kemampuan yang berlainan. Pendidikan yang baik harus bisa melihat keunikan ini dan membantu setiap murid tumbuh sesuai potensinya. Selain itu, kodrat zaman juga penting. Artinya, dunia terus berubah, terutama dengan teknologi yang berkembang pesat. Pendidikan harus mengikuti perkembangan ini. Misalnya, sekarang kita memiliki internet yang membuka akses ke banyak informasi. Jadi, pendidikan yang berpihak pada murid akan mengajarkan bagaimana menggunakan internet dengan bijak, mencari informasi yang valid, dan menganalisisnya. Dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter juga sangat mempengaruhi perilaku murid. Budi pekerti atau karakter terbentuk dari interaksi kompleks antara pikiran, perasaan, dan kemauan. Keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk karakter anak melalui teladan, interaksi, dan pengajaran. Guru harus mendorong keselarasan cipta, rasa, karsa, dan karya dalam diri murid, mengembangkan kesadaran diri dan sosial. Seperti petani yang merawat tanaman sesuai lingkungan, guru harus memberikan panduan yang sesuai dengan kodrat murid, memupuk perkembangan mereka. Seperti analogi Ki Hajar Dewantara tentang sifat amon bagi murid, kesemuanya ini mengarah pada pembentukan pribadi yang utuh, bukan sekedar cetakan. Dalam konteks ini, sebagai pendidik, kita tidak boleh memaksa para murid untuk mengikuti keinginan kita sendiri, karena setiap individu memiliki potensi, bakat, dan minat yang unik. Peran kita sebagai guru adalah mengenali
Hajar Dewantara, pendidikan bukanlah proses untuk mengubah identitas murid, tapi untuk mengembangkan potensi yang sudah ada. Pendidikan yang mengikuti kodrat alam dan zaman membantu setiap murid tumbuh dengan cara yang terbaik untuk mereka dan siap menghadapi dunia yang terus berubah. Sebagai guru, tangkap potensi unik setiap murid dengan menghormati kodratnya. Bimbing murid menuju kemandirian dengan memberi arahan tanpa memaksa. Jadilah pendidik yang mampu mengembangkan karakter dan potensi sesuai nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, mewujudkan pendidikan yang holistik dan sesuai zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid seharusnya memberi kebebasan kepada murid untuk memilih bagaimana mereka ingin belajar dan bagaimana penilaian dilakukan. Setiap orang memiliki gaya yang berbeda-beda, dan tidak semua metode cocok untuk semua murid. Dalam pendidikan yang berpihak pada murid, guru akan memberikan opsi untuk murid. Ini memberinya peluang untuk belajar dengan cara yang paling sesuai bagi dirinya. Dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih metode pembelajaran dan evaluasi, membantu mereka belajar dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan minat mereka. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini akan terwujud jika kita membantu mereka menemukan dan mengasah kelebihan mereka, sehingga mereka dapat mencapai prestasi yang optimal. Lalu, implementasinya dalam pembelajaran saya di kelas adalah: yang pertama, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu pembelajaran berdiferensiasi proses, pembelajaran berdiferensiasi produk, maupun pembelajaran berdiferensiasi lingkungan. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK melalui berbagai macam platform digital sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, sistem AMONG dengan menciptakan kesempatan bagi murid tersebut untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan minatnya. Dalam konteks pendidikan, sebagai guru kita perlu menghargai perbedaan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Dengan memahami keunikan setiap murid, berusaha berperan sebagai penuntun, teladan, dan pembimbing karakter, menerima murid sesuai kodratnya, menghormati potensi, nilai, dan bakat unik mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan karakter yang positif. Ini juga membantu mereka merasa dihargai dan diberdayakan dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menyatakan, melalui ngerti, merosot, dan melakoni, atau menyadari, mengisyafi, dan melakukan, budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan mandiri akan hadir ada. Nah, demikianlah demonstrasi kontekstual diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang memerdekakan murid. Salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.